Allah yang Maha Esa dan tujuan hidup. Bayangkan sederetan batu berat yang saling bersandar satu sama lain. Jika setiap batu bersandar pada batu di belakangnya, dan batu di belakangnya juga bersandar pada batu yang lain, semua batu itu akan jatuh. Untuk menjaga agar semuanya tetap berdiri, harus ada sesuatu di ujung yang tidak bersandar pada apapun. Sesuatu yang cukup kuat untuk menahan segala sesuatunya. Sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada apapun juga. Segala sesuatu di alam semesta ini seperti batu-batu itu. Sama seperti setiap batu bersandar pada batu lain untuk tetap berdiri. Segala sesuatu di alam semesta membutuhkan banyak hal lain hanya untuk tetap ada. Anda bergantung pada udara, air, dan makanan. Makanan bergantung pada tanah, hujan, dan matahari. Matahari bergantung pada hukum-hukum fisika. Kemanapun Anda melihat, satu hal bergantung pada beberapa hal lainnya. Sains menjelaskan hubungan-hubungan ini dengan sangat baik. Sains memberitahu kita bagaimana satu hal bergantung pada hal lainnya. Namun sains tidak menjelaskan mengapa barisan batu tersebut berdiri tegap sejak awal. Sains tidak menjawab pertanyaan apa yang cukup kuat untuk menahan segala sesuatunya. Untuk memahami hal itu, kita harus melihat melampaui rantai hal-hal yang saling bergantung itu. Pasti ada suatu wujud yang menopang segalanya, tetapi tidak bersandar dan tidak bergantung pada apapun juga. Wujud yang menopang segala sesuatu, tetapi tidak ditopang oleh apapun, itulah yang kita sebut Allah yang Maha Kuasa. Tujuan hidup, maka Allah yang Maha Kuasa menciptakan kita dan segala sesuatu di sekeliling kita. Jika kita melihat sekeliling, kita melihat bahwa segala sesuatu memiliki tujuan yang jelas. Matahari menghangatkan bumi dan mengangkat air ke langit, membentuk awan. Angin menggerakkan awan, hujan dari awan membuat tanaman tumbuh. Tanaman dan hewan menyediakan makanan bagi manusia. Tidak ada satupun di alam semesta yang terlihat acak atau tanpa tujuan. Ketika benda mati pun memiliki tujuan, muncul sebuah pertanyaan logis. Mengapa Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia, yang jelas memiliki tingkat kecerdasan dan kesadaran tertinggi? Untuk menjawab pertanyaan ini, Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa dan Yahya, hingga utusan terakhir, Nabi suci Muhammad, semoga kedamaian dilimpahkan kepada mereka semua. Setiap nabi datang dengan pesan jelas yang sama. Allah menciptakan manusia untuk menyembah dan menaatinya. Dan kehidupan duniawi ini adalah ujian yang berkelanjutan atas ketaatan kita kepada Allah. Setiap perbuatan, perkataan, pikiran, dan niat kita dicatat oleh para malaikat. Saat kematian adalah saat di mana ujian berakhir dan hasilnya terungkap. Mereka yang hidup dengan iman kepada Allah yang Maha Kuasa dan beramal saleh akan meraih kesuksesan di surga selamanya. Mereka yang ingkar dan menolak Allah yang Maha Kuasa akan menderita hukuman abadi di neraka. Bagaimana kita mengetahui kebenaran? Bagaimana kita tahu para nabi itu datang? Mereka meninggalkan kitab-kitab suci yang mereka terima dari Allah. Semua kitab suci menjadi rusak seiring berjalannya waktu, kecuali Al-Quran yang suci, yang terjaga dengan sempurna hingga hari ini. Lebih dari 1400 tahun kemudian. Namun bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah yang Maha Kuasa? Mari kita pikirkan tentang sifat-sifat mutlak Allah. Dia pasti tanpa permulaan dan tanpa akhir. Jika dia mulai ada, dia bergantung pada sesuatu untuk membuatnya ada. Jadi dia tidak mungkin menjadi wujud yang tidak bergantung pada apapun. Jika dia berhenti ada, maka dia tidak mungkin menjadi wujud tempat segala sesuatu bergantung. Karena akhirnya akan menyiratkan bahwa segala sesuatu yang lain juga berakhir. Jadi Allah tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Dia harus Esa, dua pencipta,
Kehendak yang satu akan membatasi kekuasaan yang lain, dan wujud yang terbatas tidak mungkin menjadi Tuhan. Sebagai contoh, jika satu pencipta ingin matahari terbit dan yang lain ingin matahari terbenam, hanya satu yang bisa berhasil. Yang gagal itu tidak berdaya, dan makhluk yang tidak berdaya tidak mungkin menjadi Tuhan tempat segala sesuatu bergantung. Dan terakhir, dia tidak boleh menyerupai ciptaannya dengan cara apapun. Jika dia menyerupai ciptaannya, dia akan menjadi bergantung sama seperti mereka, dan dia tidak mungkin menjadi wujud tempat semua orang bergantung. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, dari semua Tuhan yang disembah orang, mana yang sesuai dengan kriteria logis ini? Dialah Allah yang mengirimkan Al-Quran yang suci. Dalam bab 112 Allah berfirman, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah Maha berdiri sendiri. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Satu Tuhan, tidak membutuhkan apapun. Segala sesuatu membutuhkannya. Abadi, tidak punya anak, tidak punya bapa, sepenuhnya berbeda dari ciptaan. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan." Al-Quran menggambarkan Allah persis sebagaimana logika menuntut keberadaannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran yang suci memang benar-benar kitab yang dikirim oleh pencipta alam semesta, Allah yang Maha Kuasa. Undangan. Jadi kami mengundang Anda kepada Islam, kepada penyembahan Tuhan sejati yang menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada. Untuk masuk Islam, cukup ucapkan dengan tulus, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Jika kami salah, Anda kehilangan 3 menit. Jika kami benar, Anda kehilangan segalanya. Di kehidupan akhirat yang tak berakhir dengan berpaling, pintu menuju kebahagiaan abadi terbuka lebar. Akankah Anda melangkah masuk?